Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati semua tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang hadir dalam kesempatan ini, boleh bersilaturahmi. Tentunya ini dengan cara yang Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kepada kita, walaupun jauh di mata, tetapi insya Allah sentiasa dekat di hati, kira-kira begitu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ini juga ada Ustadz Rozi ya, Kiai Fathur Rozi ya. Semoga sehat, panjang umur juga kita semua tentunya. Salah satu fungsi utama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini membawa dua misi, yaitu nadhiron wa basyiro. Ya, nadhiron artinya Nabi itu diutus oleh Allah untuk membawa peringatan, untuk memberi peringatan akan ancaman Allah, siksaan Allah kepada orang-orang yang lupa akan penciptanya. Yang kedua adalah basyiron, untuk membawa berita gembira, janji dan nikmat yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nampaknya kita ini mungkin terlalu terlena, terlalu gembira, terlalu suka dengan basyironnya. Ya, terlalu lebih melihat kepada keberadaan Nabi sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan berita gembira. Kita kadang lupa bahwa Nabi juga diutus oleh Allah untuk nadhiron, untuk membawa peringatan. Karena itu kita mungkin lebih suka mendengar bahwa nanti kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu pasti. Tetapi kemudian kita jangan lupa ya, bahwa kita harus sadar diri apakah kita tergolong umat Nabi yang pantas menerima syafaat baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus dievaluasi. Ketika salah satu ayat dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzir ashiratakal akrobin, berilah peringatan Muhammad kepada kerabat-kerabatmu yang dekat itu. Ketika ayat itu turun, maka baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bani Abdul Muthalib, Bani Abdi Manaf, Bani Fihrin, bahkan kepada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka, bahkan kepada putrinya, bersungguh-sungguhlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inni la agni angkum minallahi syai'a. Besok di hari kiamat saya tak bisa buat apa-apa untuk kalian, walaupun saya ini kerabat kalian. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada putrinya sendiri. Ya. Kalaupun kalian hanya ingin meminta kepadaku, meminta harta kepadaku, maka mintalah kepadaku. Tetapi untuk jaminan besok di sisi Allah, saya tak boleh buat banyak hal, kata baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu kita melihat kapasiti baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul yang membawa risalah, perintah, undang-undang, aturan, akhlak, etika daripada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita harus melihat baginda Nabi itu dari dua sisi. Demikian juga nanti kita akan melahir posisi seorang murid kepada seorang guru itu juga sama. Saya urut dari atas. Nabi itu memiliki dua posisi, ya kan? Satu posisi nubuwah, yang kedua posisi risalah. Ketika Nabi berada di posisi nubuwah, apa kata para ulama? Di antaranya disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, likulli nabiyyin abun li ummati. Setiap nabi nisbat kepada umatnya itu sama seperti ayah, seperti bapak nisbat kepada anaknya. Mana ada ayah yang tak sayang kepada anak? Setiap ayah menghendaki anaknya yang paling baik. Anaknya pasti selamat, anaknya berprestasi, anaknya yang paling unggul. Dan itu yang juga oleh para rasul yang lain.
Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan semuanya memohon kepada Allah, menginginkan agar umatnya menjadi umat yang terbaik. Ya. Dan itu juga diharapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi tentunya keputusan Allah memang tidak bisa dirubah. Umat baginda Nabi adalah umat yang terbaik. Ketika baginda Nabi ini posisinya berada di posisi nubuwah, rasa kasih sayangnya kepada umatnya itu sangat luar biasa. Apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa inni ikhtabatuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahyana ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Setiap nabi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya diberi karunia atau anugerah oleh Allah doa khusus untuk umatnya, di mana doa ini pasti dikabul oleh Allah. Pasti itu. Sama ada doa itu untuk menghancurkan umatnya ketika mereka melampaui batas, ataupun untuk kejayaan umatnya. Doa ini pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Kata baginda Nabi, semua para nabi dan para rasul itu sudah menggunakan doa yang spesial yang Allah berikan khusus untuk umatnya dan pasti diijabah itu sudah mereka lakukan di muka bumi ini. Tapi yang luar biasa, wa inni ikhtabatuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sementara aku, doa yang Allah berikan khusus untuk umatku itu belum aku gunakan dan tidak akan aku gunakan di muka bumi ini. Kenapa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akan saya tukarkan dengan syafaatku, pertolonganku, pembelaanku kepada umatku besok. Fahyana ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a, kata Nabi. Sehingga setiap dari umatku pasti akan mendapatkan bagian dari syafaatku sepanjang dia mati dalam keadaan membawa iman. Walaupun antara satu dengan yang lain, tentu kapasiti dan ukuran syafaat itu ya tidak sama yang kita terima. Nah, dari mana seseorang itu boleh menerima syafaat Nabi itu 100%, 80%, 75%, 60%, 50%, tergantung bagaimana nanti dia melihat Nabi sebagai kapasiti, sebagai seorang risalah membawa misi kerasulan. Ketika baginda Nabi ini duduk di posisi risalah, bukan di nubuah. Kalau ketika duduk dalam nubuah itu sifat keayahannya, sifat kebapaannya yang muncul, begitu kasih sayang. Tapi bila Nabi berada di duduk di posisi risalah, Nabi sangat tegas sekali. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau sarikot Fatimah bintu Muhammad lakotok tu yadaha." Kalau saja Fatimah mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Tegas Nabi ketika Nabi itu berduduk di posisi risalah. Karena itu sempurna dan tidaknya seseorang mendapatkan syafaat Nabi itu diukur sebanyak mana dia mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi. Aturan, ibadah, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, maka kembali kepada tadi, visi misi Nabi itu basyiron wa nadhiro, membawa berita gembira, tapi kita jangan terlalu terlena. Sudah pantaskah kita itu menerima syafaat Nabi? Karena ada nadhiron, Nabi juga membawa berita siksaan dan ancaman. Sama juga kita kepada guru kita. Yang namanya guru, ya, pewaris para nabi, para rasul, itu kapasitinya dua itu. Mewarisi Nabi dari sisi nubuah, mewarisi Nabi dari sisi risalah. Ketika seorang guru sebagai pewaris para nabi yang nanti juga akan memberikan syafaat pertolongan kepada murid-muridnya, tentu sempurna dan tidaknya itu nanti melihat kepada dua sisi itu, ya. Kapasiti pewaris nabi dari sisi nubuah dan pewaris nabi dari sisi risalah. Itu harus kita lihat. Maka kita jangan hanya setakat yang penting ikut guru. Bagaimana caramu mengikuti? Dan seberapa banyak kau mengikuti gurumu? Akhlaknya, etikanya, sholat malamnya, dan semuanya. Tentu pasti nanti akan selaras berkesinambungan antara satu ini dengan yang ini. Nah, ini tentu bukan apa ya, karena
Allah Subhanahu wa taala memang mengajarkan kepada kita jangan sampai dalam diri manusia itu hilang dua sifat. Yaitu roja dengan khauf. Roja itu berharap akan keluasan rahmat kasih sayang Allah. Walaupun kita buat ibadah kita tak sempurna, walau kita banyak melakukan dosa, ya kan, tetap kita berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengharapkan syafaat Nabi, sebagaimana kita mengharapkan syafaat guru, itu harus dan harus itu. Tetapi di sisi yang lain kita harus memiliki khauf, rasa takut. Jangan-jangan ibadah semuanya ini ya Allah penuh dengan keterbatasan ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Karena itu yang ditunjukkan sebagai penutup iyyaka na'budu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa hanya kepada Allah menyembah. Pada saat itu Allah meminta kita mempunyai azm, kesungguhan yang mutlak, kesungguhan yang betul-betul sungguh untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sehebat apapun manusia menghamba kepada Allah tidak akan sempurna. Karena itu kemudian wa iyyaka nasta'in, ya Allah, tentu pengabdian ibadah saya tidak akan sempurna di hadapan-Mu ya Allah tanpa pertolongan-Mu. Wa iyyaka nasta'in, kita mengakui kelemahan kita ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in itu. Jadi dua hal ini jangan sampai hilang. Roja, khauf, nadhir, basyir, ya, dan seterusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan, dan ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memohon pertolongan kepada Allah ala zikrika, agar lisan ini dan hati ini sentiasa boleh ingat kepada Allah, boleh bersyukur kepada Allah, dan boleh melakukan ibadah dengan baik. Tanpa pertolongan Allah itu tidak bisa. Karena itu salah satu doa yang paling penting, kita sentiasa mohon kepada Allah diberi pertolongan, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bisa beribadah dengan baik dan sempurna, walaupun tidak akan sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada yang berbahagia Ustadz Abu yang baru saja menyampaikan. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Allah. Saya majelis cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada malam Jumat yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah teh tariknya dikeluarkan. Mustafa